Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Cakap Tamora. Hari ini malam ini kita kembali lagi di Cakap-Cakap Tamora dengan edisi spesial ya di bulan Ramadan. Yang paling spesial ini adalah kita kedatangan tamu walaupun melalui online ya, dari jauh nih, dari negeri Formosa ya, dan naga kecil Asia, Taiwan. Nah, hari ini kita berbincang-bincang, bercakap-cakap ria lah ya, sambil kita nostalgia bersama anak muda yang energik, yang luar biasa, kelahiran Tanjung Rawa asli, tapi bisa sampai ke Taiwan. Nah, ini yang keren. Nah, kawan-kawan Cakap Tamora, terima kasih kepada kalian karena kalian sudah pantengin terus FB-nya Cakap-Cakap Tamora, Instagram-nya Cakap_Tamora. Nah, kita perkenalan nih pada bintang tamu kita atau narasumber kita malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Dafa Warsahdana. Selamat malam. Halo, Bung Dafa. selamat malam, Bang. Halo, kabar? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Ramadan ya. Yeah. Gimana di Taiwan dalam kondisi apalah ya, situasi Ramadan ini seperti apa? Wah, luar biasa. Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, karena saat ini kalau dari kondisi cuaca, ini cuacanya sangat luar biasa enak begitu ya. Karena beberapa pekan lalu, nah kita ini kan lagi musim dingin. Nah, itu kalau dingin itu kan, wah, agak gemeter juga kita kan kemana-mana. Tapi ini sejuk ya, sejuk. Lagi sejuk, Bang, sejuk. Nah, jadi saat ini lagi musim spring namanya, begitu. Oh. Setelah spring baru musim panas, gitu. Nah, Muhammad Dafa Warsahdana ini adalah master pertanian tropis ya dan kerjasama internasional ya. Ini beliau ini luar biasa. Kenapa kita bilang luar biasa? Dan sengaja memang kita undang nih melalui online-nya Cakap-Cakap Tamora. Karena banyak pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman-pengalaman yang berharga dari seorang Dafa bisa kita tularkan nih kepada kaum anak muda milenial Tanjung Rawa khususnya ya, Kabupaten Deli Serdang. Nah, kita lanjutlah ke perkenalan ya. Kita perkenalan nama lengkap, lahirnya di mana, tempat tinggalnya di mana ya. Masih jomblo atau udah ada pacar? Mana tahu nih kawan-kawan Cakap Tamora ada yang jomblo udah pulang dari Taiwan bisa call-callan, WA, WhatsApp ya. Nah, kita persilakan nih dengan hormat pada Muhammad Dafa Warsahdana untuk memperkenalkan dirinya pada kawan-kawan Cakap Tamora. Oke, halo teman-teman Cakap Tamora, luar biasa sekali ini suatu agenda gebrakan luar biasa sekali. Saya mengenal Bang Dharma ini ketika sebelum berangkat ke Taiwan hingga sampai sekarang kita juga masih kontek-kontekan. Nah, ini yang saya salut nih dari Bang Dharma nih. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Dafa Warsahdana atau biasa dipanggil Dafa. Saya kelahiran di Tanjung Brawa. 19 Desember 1999. Kalau dibilang masih muda, Bang. Nah, ini masih umur 23 tahun begitu. Oh, 23 tahun ya? Benar, 23 tahun. 23 tahun udah sampai ke Taiwan. Kalau saya 23 tahun sudah menikah. Wah, luar biasa. Oke, kalau saya, Bang, alamat rumahnya saya memang benar asli orang Tanjung Brawa, bisa dicek begitu ya. Iya. Ini dari Tirta Deli. Tirta Deli ya. Di Gang Kenangnya begitu ya. Iya. Tapi masih jomblo ya, masih jomblo. Oh ya, masih jomblo, Bang. Berarti persatuan jombloers ya. Wah. Nah, kita ke pendidikan nih, pastinya Dafa di tempat kota kelahiran ya, pastinya sekolah di sini ya, di tempat kita ini ya, Tanjung Brawa tercinta ini ya. Benar sekali. Jadi kita mempertanyakan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, S1-nya di mana, dan selanjutnya bisalah diceritakan S2-nya lagi menjalani studi ya.
Siap, siap. Ya. Oke, kalau bercerita gitu sangat menarik ya. Nah, jadi mungkin dari TK dulu nih Bang ya. TK ya, Saya juga di TK. Tanjung Brawa kebetulan gitu. Ya, Jadi ya. kalau kebetulan TK saya dulu di Tanjung Brawa di Tirta Deli, tapi saat ini ketika saya cek ternyata TK-nya udah nggak ada lagi begitu kan. Oh, udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi Bang gitu. Jadi ketika saya melihat, wah ini kemana nih TK saya begitu ya, karena udah apa ya, zaman sudah berubah dan lain sebagainya. Tapi Ya. kalau kemudian saya lanjut ke tingkat sekolah dasar. Jadi kalau boleh cerita, memang sekolah dasar saya memang nggak 6 tahun beneran saya di Tanjung Brawa Bang, tapi saya juga pindah-pindah. Ya. Dulu waktu kelas 1, 2, 3 saya pernah ke Pekanbaru begitu. Oh. Karena kebetulan orang tua dinas di Pekanbaru gitu kan, kerja di Pekanbaru. Ya. Kemudian setelah itu kelas 4, 5, 6, nah saya kembali ke Medan begitu. Ya. Posisi di Tanjung Brawa. Ya. Jadi saya SD saya itu di 104233. Jadi kalau Abang tahu mungkin dari Tanjung Brawa kemudian masuk ke Tirta Deli lurus aja begitu ya, sampai nanti di bawahnya itu ada sawah gitu Bang. Iya, Kalau iya. Abang tahu, yang atasan ya. Tahu. Udah pasti ya, orang Tanjung Brawa masih familiar dengan SD itu karena udah melahirkan generasi-generasi yang luar biasa itu. Yang Sampai dulu sekarang saya kalau nggak masih salah, komunikasi. kalau nggak salah di situ dulu ada rumah di bawah sawah, itu dia seperti rumah Pariban dari Bandung, kalau tahu dulu filmnya. Oh, iya benar. Yang rumah panggung ya, rumah panggung. Rumah panggung. Iya, benar sekali. Jadi Iya. saya SD dulu banyak cerita, punya banyak pengalaman hingga sampai saat Iya. ini juga saya masih berkomunikasi dengan alumni-alumni yang sudah luar biasa juga. Kemudian ketika SMP Bang, nah ini menarik lagi Iya. karena saya mencoba beberapa pengalaman. Saya SMP di Kalimantan Tengah Bang. Oh, Kalimantan jadi Tengah. Kebetulan ya, karena ikut orang tua juga begitu kan. Jadi SMP selama 3 tahun, Oh. saya di Kalimantan Tengah di SMP Besagri Internasional begitu. Iya, Jadi iya. saya SMP di sana cari pengalaman baru dan punya atmosfer yang baru lah, dan berteman dengan orang-orang yang baru juga. Jadi kalau dulu orangnya orang Medan begitu ya, Yeah. tapi sekarang ketika di Kalimantan ya ada suku Dayak, kemudian juga Yeah. ada suku Jawa, Yeah. lebih heterogen gitu kan. Ada suku Batak juga dan lain sebagainya. Nah, lebih heterogen. Ketika SMP saya melanjutkan di Kalimantan Tengah, setelah itu SMA saya balik lagi ke kampung halaman. Oh. Saya balik lagi, dan alhamdulillah saya waktu itu di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Bang. Ya. Nah, salah satu sekolah terbaik juga tuh. Ya, benar. Di Kabupaten Deli Serdang. Ya. Gitu. Jadi saya juga merupakan alumni di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, dan alhamdulillah sekarang juga masih komunikasi dengan baik juga Ya. dengan para guru, dengan para teman-teman, begitu juga SD, SMP, sampai sekarang juga yang hari ini saya jaga. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S1 Agroteknologi di Universitas Sumatera Utara di Oh, USU. di USU ya. Jadi saya alumni USU juga gitu kan, Medan juga. Alumni Luar biasa tahun banget. berapa itu? Tahun berapa di USU? 2017. 2017. Saya angkatan 2017. Ya. Kemudian saya selesai S1 itu di 2021 begitu. Tidak menunggu beberapa lama, akhirnya di bulan 6 di tahun 2022 saya sudah lulus Bang, sudah lulus di S2 Bang. Jadi waktu itu saya langsung berangkat setelah di bulan 9 di tahun 2022 saya berangkat ke Taiwan. Oh. Jadi begitu cepat, jadi tidak ada waktu yang lama untuk menunggu begitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang S2 di National Pingtung University of Science and Ya. Technology. Ya. Jurusan saya pertanian tropis dan Ya. kerjasama internasional begitu Bang. Tentunya nyaman lah ya, sudah berada di Taiwan ya. Artinya sudah punya kesiapan mental dari dulu berarti. Apakah Benar. Taiwan ini memang menjadi sebuah dasarnya Dava ataupun impian Dava ke sana sebenarnya? Atau emang kebenaran dapat studi di sana gitu, beasiswa ya? Ya, alhamdulillah. Full beasiswa Bang. Ya. Oke, ini jadi kalau boleh cerita, memang waktu itu mengenal Taiwan ini ketika melihat ada juga alumni Ya. yang saat ini juga sudah jadi dosen di USU Bang. Jadi begitu. Jadi ketika Ya. waktu itu saya melihat, wah, kakak ini luar biasa gitu Ya. kan, ibu ini luar biasa gitu kan, sampai melanjutkan pendidikan di luar negeri begitu. Ya. Jadi saya waktu itu ya banyak sharing, banyak diskusi, akhirnya alhamdulillah saya mencoba untuk mendaftar ke Taiwan. Ya. Dan yang alhamdulillahnya juga Bang, waktu itu saya diterima di 3 universitas di Taiwan. Oh. Dan itu semua full beasiswa. Dan Diterima saya tinggal milih. diterima 3 universitas Ya, benar. dengan notabene-nya beasiswa.
beasiswa semua. Tapi kenapa yang dipilih ini adalah yang universitas yang Yang saat sekarang? Iya. Ya, karena menariknya begini Bang. Ya. Waktu itu saya kan sebelumnya memang apply ada 3 beasiswa gitu kan. Ya. Dan kebetulan 3-tiganya diterima gitu. Jadi saya juga melihat ketika alhamdulillah diterima, saya akhirnya memfilter bagaimana kondisi kampusnya begitu. Dan ternyata National Wellington University of Science and Technology kampus saya sekarang ini adalah kampus pertanian terbaik dan terluas di Taiwan, Bang. Oh, keren. Jadi, itu juga yang saya pilih karena sesuai juga dengan background saya. Ketika saya waktu S1 adalah orang yang bergerak di bidang pertanian, dan saat ini saya mau belajar banyak terkait dengan pertanian, dan luar biasa sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Sesuai ya. Sesuai Bang, benar. Makanya bisa merasa nyaman ya. Benar. Kalau dikasih kesempatan setelah selesai pun mengemban studi, apakah ada nggak kira-kira kalau ada kesempatan memang tetap tinggal di Taiwan? Kira-kira? Wah, menarik nih ya. Ini juga banyak juga menjadi pertanyaan gitu. Iya. Ya, sebenarnya begini juga Bang. Ketika hari ini saya melanjutkan studi S2, ada keinginan juga Bang untuk melanjutkan studi S3 begitu. Di Taiwan juga? Di Taiwan juga rencana ya? Gimana? Jadi ini masih menjadi pertimbangan gitu kan. Antara saya tetap memilih di Taiwan gitu kan, di kampus yang sama, atau harus pindah lagi ke negara lain gitu kan untuk mencari atmosfer yang berbeda begitu. Karena tapi yang paling tidak nyaman gitu. Paling tidak keinginan untuk S3-nya udah ada ya? Sudah ada. Tinggal tempatnya di mana? Masih dipupuk ya. Oh ya, tinggal tempatnya di mana yang mau dipilih ya. Benar ya. Jadi kalau melihat dari teman-teman, kemudian juga yang banyak yang bergerak begitu ya, karena pada dasarnya kalau S2 ini kan agak masih nanggung sebenarnya Bang. Ya, kenapa? Ya udah tuntasin aja gitu kan, setelah S3 udah nanti nggak ada pendidikan lagi yang menjadi kekhawatiran, tetapi kita juga terus bisa belajar kan begitu. Terus kenapa pendidikan ini terus dikejar gitu? Ya, karena menurut Dava pendidikan itu salah satu hal yang paling penting Bang. Nah, karena kalau mungkin dulu Dava tidak mengejar atau tidak melanjutkan studi mungkin di luar negeri, mungkin Dava tidak tahu bagaimana suatu negara itu bisa maju, bagaimana pola pikir dari negara-negara yang lain, dan lain sebagainya. Dari sinilah Dava bisa belajar. Ternyata kita itu sebenarnya ya tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Tapi memang dari SDM kita sebenarnya yang harus kita perbaiki kan. Nah, salah satunya makanya pendidikan adalah hal yang paling penting. Ya, bagaimana ketika nanti pendidikan yang hari ini saya lakukan, kemudian bagaimana saya nanti bisa membagikan ilmu saya kepada orang-orang lain, terkhusus ya para anak-anak muda di Indonesia yang ada yang sama-sama kita mau belajar gitu kan untuk mewujudkan pertanian yang lebih bagus, kemudian juga melalui kebijakan, kemudian juga dari permasalahan problem yang akhirnya pada dasarnya kita bisa implikasikan kegiatan tersebut untuk bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu Mas. Artinya poin yang kita dapat dari cakap-cakap Tamora, cakap kita malam hari ini bahwasanya sepertinya seorang Dava ini mau meraih kesuksesan dari segi dunia pendidikan lah ya. Dari pendidikan itulah bisa menata hingga menuju kesuksesan. Karena kesuksesan itu kan relatif juga, bukan hanya finansial kan, bukan hanya finansial saja. Tapi tapi kita lihat beragam aneka yang harus dicari seorang Dava, baik itu sampai ke luar negeri ya, sejarahnya, gimana culture-nya di daerah, di luar daerah kita atau di luar negeri kita ini gitu ya. Benar sekali Pak. Ya. Nah kita lanjut nih Dava. Siap. Iya. Bolehlah cerita masa kecil seorang Dava di Tanjung Merawa nih. Apa sih yang paling diingat tentang Tanjung Merawa tercinta ini? Wah, pastinya dong. Kalau yang diingat tentang Tanjung Merawa itu sebenarnya banyak banget Bang. Tetapi kalau ikon Tanjung Merawa itu kan ada Tugu Bambu Runcing ya. Nah, sekarang masih ada ya Bang ya? Masih belum dipindahkan. Belum dipindahkan sama Citra. Waduh, luar biasa. Jangan sampai Bang, karena itu bukti sejarah itu ya. Kemudian juga kalau saya melihat memang kenangan saya waktu waktu kecil, disitulah fase-fase saya terbentuk
dan dibentuk begitu. Yeah. Karena waktu itulah saya belajar bagaimana ketika saya sekolah dasar dan alhamdulillah ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Yeah. Dan saya malah menghabiskan di mana waktu saya dulu sekolah dasar gitu kan dengan teman-teman itu untuk melakukan hal-hal yang hari ini menjadi momen yang saya kenang gitu kan, yang nggak bisa mungkin saya lakukan lagi. Seperti salah satu contohnya begitu Bang. Jadi saya waktu itu memang sekolah dasar tuh memang banyak mainnya begitu ya. Dan akhirnya hari ini juga dapat pengalaman dan pembelajaran itu. Salah satunya dulu setiap sore begitu kan sebelum maghrib kita selalu main bola bersama-sama begitu kan, dengan teman-teman. Nah itu yang menariknya. Jadi dulu itu mungkin nggak ada kegiatan secara online, game online itu dulu nggak ada. Atau gitu kan. Gadget tidak terlalu tidak terlalu gadget pada waktu itu. Main clearing sama-sama begitu, kemudian juga main layang-layang, layangan putus pun kita kejar begitu kan. Itulah dulu momen anak-anak yang hari ini juga, wah saya bener-bener rindu momen tersebut gitu kan. Jadi pada dasarnya memang ya dari situlah saya hari ini ketika saya juga besar gitu kan, ada momen-momen yang diingat dan ketika itu juga saya bisa ceritakan kepada anak cucu saya nantinya. Wah kalau dulu bapak seperti ini, ayah dulu seperti ini, begitu Bang. Keren. Tapi memang di era milenial sekarang ini, di era zaman sekarang ini, sangat sulit kita lihat seperti dulu lagi ya, orang main layangan ya. Iya benar. Main congkak, ingat congkak, benar sih. Main kelereng gitu. Agak nggak pernah kita lihat lagi gitu. Pengen juga budaya itu akan kita kembalikan lagi maunya ya. Benar. Ini harus mengajak anak-anak mudanya supaya tidak menjadi sejarah. Takutnya begitu Bang. Iya. Nah hari ini solusi dari seorang Dava lah untuk mengembalikan budaya-budaya yang lama kita tinggalkan itu seperti apa menurut Dava? Wah, salah satunya memang ya bagaimana kita ya sebagai saat ini mungkin di posisi saya sekarang ya bagaimana kita juga bisa mendekatkan diri juga kan dengan anak-anak gitu. Jadi kita nggak hanya menjadikan mereka itu sebagai wah ini kan lebih muda gitu kan, saya nggak bisa bergaul sama mereka, tapi jangan menjadikan itu gap-gap yang luar biasa. Salah satunya saya juga nih sama Bang Dharma gitu kan, walaupun sudah berusia berapa gitu ya kan, kepala empat 20-an lah kepala empat nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Tapi saya acungi jempol gitu kan, karena kalau saya lihat hari ini gayanya juga style anak muda gitu kan. Nah ini yang saya salut. Begitu juga yang mungkin hari ini Bang Dharma juga udah lakuin gitu. Jadi artinya bagaimana mengembalikan momen, mungkin ada dulu momen-momen yang bagus juga di zaman Bang Dharma gitu kan, yang hari ini juga bisa Bang Dharma sampaikan ke generasi-generasi berikutnya. Salah satunya mungkin ya saya saat ini. Dan saya juga hari ini Bang, ada beberapa anak-anak juga di Tanjung Rawa, bahkan ketika saya KKN dulu ada anak-anak ketemu dengan anak-anak di desa, itu kan karena mereka sudah jago teknologi ya Bang, kadang video call tuh sama saya, halo Bang Dapa gitu kan, tapi saya masih memberikan respon. Nah itu juga bentuk penghargaan yang hari ini bisa kita lakukan. Ternyata dengan memberikan respon yang seperti itu, wah Abang ini luar biasa ya, udah di luar negeri pun tetap ingat gitu-gitu. Jadi kadang juga saya sharing-sharing sama mereka, gimana hari ini gitu kan, gimana main apa hari ini. Nah karena kan anak-anak itu mungkin nggak hanya ditanyakin tentang belajaran kan, kalau pelajaran kan dia itu bukan dunia saya gitu kan. Tapi coba tanya gimana main hari ini gitu kan, mainnya kemana aja gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu juga mereka bakalan lebih interest dan senang untuk menceritakannya kepada kita, begitu Bang. Terus selanjutnya itu bagaimana perjalanan masa sekolah lah di Tanjung Rawa kira-kira? Ada nggak cerita yang menarik tuh waktu masa sekolah, masa kecil lah? Ya, dulu kalau cerita yang menarik, jadi dulu kalau sekolah itu kan Bang, saya selalu diantar gitu ya. Kalau pagi-pagi itu selalu bangun pagi, kemudian akhirnya saya diantar gitu kan. Kadang sama kakek saya gitu kan, kadang juga sama bunda saya gitu kan, diantar orang tua dan lain sebagainya gitu, tante atau om gitu kan, untuk ke sekolah. Tapi yang menariknya ketika pulang sekolah biasanya nggak diantar, kadang-kadang aja dijemput gitu kan. Tapi menariknya dulu tuh kita langsung jalan bareng-bareng itu Bang, itu menurut saya, ini tradisi luar biasa gitu kan, dengan dari sekolah gitu kan, dari jaraknya memang tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 menit dari sekolah dasar ke rumah gitu kan, tapi kita ketika pulang itu ya sama-sama jalan gitu kan. Dan itu
menimbulkan bagaimana kepedulian juga kan satu sama yang lain, kita banyak berinteraksi di jalan dan lain sebagainya. Itu juga sangat momen-momen yang saya ingat juga. Dan mungkin kalau dulu di sekolah dasar ya alhamdulillah juga, karena dari dulu saya juga udah ikut organisasi Bang. Ya. Jadi dari kecil, dari SD itu saya udah ikut organisasi. Jadi banyak pengalaman kayak waktu itu saya ikut pramuka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang hari ini juga masih menjadi kenang-kenangan yang luar biasa. OSIS ikut juga, OSIS pada waktu sekolah, OSIS. OSIS dulu SD kayaknya belum ada. Bukan SD. Bukan SD, SMA. Oh, OSIS ya, tentunya. Dulu kalau OSIS saya ikut Bang. Nah, saya juga dulu ketua PMR SMA Negeri 1 Lubuk Bagam. Oh, ketua PMR. Benar. Palang Merah Remaja ya? Palang Merah Remaja. Benar sekali. Sampai saat ini yang luar biasa juga, generasinya udah beberapa angkatan gitu kan. Saya juga kadang saya kan dulu angkatan 11 Bang. Sekarang udah angkatan 17 gitu. Tapi masih aktif ya? Masih aktif PMR itu. PMR itu masih aktif. Wah, luar biasa. Masih aktif di sekolah saat ini. Yeah. Nah, dan kita ketika ada undangan-undangan pun selalu diberikan kepada adik-adik gitu kan, dan alhamdulillah senior-senior juga kadang memberikan arahan, kemudian juga pengalaman, cerita yang menarik, sehingga tadinya yang Bang Dharma juga sampaikan agar tidak terputus gitu kan, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dan bisa kita transfer kepada mereka. Nah, selanjutnya nih, bagaimana pengalaman belajar nih seorang Dava di Taiwan? Cobalah diceritakan nih. Pengalaman belajar di Taiwan, gitu. Benar. Kenapa memilih Taiwan sebagai tempat menempuh pendidikan? Oke, siap. Terima kasih Bang. Nah, jadi salah satu pengalaman belajar yang di Taiwan yang saya dapatkan adalah bagaimana belajar di sini luar biasa sekali dengan mekanisme yang mereka lakukan. Ya. Saya patut acungi jempol juga Bang kepada dosen-dosen yang di sini, kemudian juga dengan para tenaga pengajar, kemudian juga dengan para murid-murid internasional lainnya yang ketika belajar mungkin kalau di Indonesia dulu gitu ya. Saya belajar tetapi saya harus ini dulu kan, tinggal menunggu arahan aja gitu kan dari guru datang duduk kemudian saya dapat ilmu gitu kan. Tapi kalau di sini enggak, kita harus cari informasi, kita harus melakukan yang terbaik, kita harus survive, karena yang isinya itu bukan masalah Dava aja gitu kan, tapi saya bawa nama Indonesia gitu, kan, pertanian Indonesia gitu Bang. Jadi ini menjadi cakrawala juga untuk bagaimana kita bisa melibatkan bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar gitu kan, dan itu saya lakukan itu, baik selalu memberikan hal-hal yang terbaik kepada teman-teman, baik itu mungkin dari sikap saya, ramah tamah saya gitu kan, kemudian juga baik itu dari ilmu saya, dan ketika mungkin di kelas bagaimana saya menerapkan presentasi yang sangat luar biasa juga begitu kan, sampai mereka wah luar biasa ya, akhirnya terjadilah hubungan yang luar biasa juga kepada mereka gitu, dan menjadi salah satu juga alasan kenapa Taiwan ini menjadi tempat pilihan saya. Karena memang kalau dari tingkat pendidikannya Taiwan merupakan luar biasa juga Bang, bagus sekali gitu kan, dan di sini sih saya banyak belajar baik itu dari teknologi, kemudian juga dari penerapan aplikasi di pertanian, karena kalau yang saya lihat di sini petani-petani di sini itu di dalam kategori mungkin kalau di Indonesia mungkin dalam kategori yang sangat memprihatinkan begitu ya Bang. Tetapi ketika di sini ketika ditanyakan kerja apa gitu kan, misalnya saya petani gitu kan, itu udah strata tinggi gitu, karena jarang sekali orang Taiwan itu punya lahan begitu. Nah, jarang sekali mereka itu punya rumah juga Bang. Jadi bayangkan mereka itu kalau di sini tuh tinggal itu rata-rata pada kontrak gitu di apartemen gitu kan dan lain sebagainya. Jadi orang yang punya rumah, punya lahan itu termasuk orang kaya di sini Bang. Jadi luar biasa sekali. Ya petani-petani di sini bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik begitu. Ya artinya setelah dari sana Dava mendapatkan ilmu yang berguna ya, dibawa balik ke Tanjung Brawa, bisa aja kita berkolaborasi untuk di dunia pertanian ke depannya. Ya kan? Siap. Ya Bang Dharma, pastinya. Saya tunggu itu. Karena rezeki itu kan kita nggak tahu nih, namanya perjalanan. Kalau memang rezekinya ada sama kita mainkan lagi di Tanjung Brawa, ya kan? Di Kabupaten Deli Serdang. Siap, pasti. Saya juga suka nih dengan gebrakan-gebrakan dari Bang Dharma juga kan, ya, yang luar biasa, yang mungkin hari ini mungkin di usia-usia Bang Dharma ini nggak melek teknologi ya, tapi
sekarang ini saya luar biasa gitu kan, walaupun jauh tetap kita interaksi, bisa kita berkomunikasi, bisa saling sharing. Ya. Luar biasa, sukses cakap-cakap Ya, Tamora. karena berjauhan itu bagi kami cakap-cakap Tamora bukan sebuah hambatan, karena di era digitalisasi yang saat ini lagi berkembang, masa kita nggak bisa buat cakap-cakap Tamora jarak jauh ya kan? Wah. Nah, siap, Bang. nah ceritakanlah suka dan duka seorang Dava nih selama belajar di luar negeri ataupun Taiwan lah kita bilang apa namanya Formosa ya, negeri Formosa. Iya, benar. Waduh. Oke. Jadi kalau ditanya suka duka, sebenarnya saya ketika S2 di sini lebih enjoy, Bang. Ya, Nah, jadi saya lebih enak dan lebih santai. Ya. Kemudian juga karena saya juga sudah melakukan manajemen yang dengan baik, Ya. Sehingga ketika nantinya ada mungkin tes ataupun ada midterm ataupun kemudian final exam gitu kan, saya sudah mempersiapkannya dengan baik Ya. begitu. Jadi pada dasarnya memang ketika suka duka mungkin pertama kali nih ya berangkat ke Taiwan begitu, Bang. Iya, Itu iya. saya hampir seminggu 2 minggu gitu ya. Waktu itu kan saya sebelum berangkat ke Taiwan saya belum ke sosial ya begitu, Ya. Bang. Tapi saya waktu itu masih karantina. ya, Karena Taiwan dulu masih sangat strict sekali dengan pendatang baru. Saya harus karantina di hotel selama dua minggu. Oh. Bayangkan aja Bang Dharma. Saya ini kan orang yang aktif gitu ya. Ya. Maksudnya saya juga orang. Nah, jadi coba bayangkan saya seperti di penjara selama 2 minggu. Ya walaupun selalu diantar gitu kan makanan gitu kan. Ya. Tapi itu aja yang saya lakukan rutinitasnya seperti itu. Akhirnya ya bagaimana ya saya juga melakukan seperti yang Bang Dharma lakukan. Saya sharing-sharing dengan teman-teman supaya tidak boring begitu. Ya. Tapi ketika setelah saya keluar begitu, nah saya kan langsung ada shock culture gitu kan, dimana melihat kondisi luar biasa sekali gitu kan, melihat wah ini udah beda gitu kan, saya Ya. sudah di Taiwan sekarang gitu. ya. Bahasanya beda. Ya. Mandarin waktu itu kan awal-awal apa ya banyak kalau saya mau beli itu pakai bahasa Mandarin Ya. gitu kan. Tapi kadang saya juga gunakan bahasa Inggris ya, mereka juga ngerti gitu kan. Bagaimana nih sistem pembelajaran di Taiwan sendiri, Dava? Oke, kalau sistem pembelajaran di Taiwan, kalau saya saat ini S2 itu kita lebih banyak bagaimana kita mempresentasikan sesuatu hal, Bang. Ya, Halo? Oke. Ya. Ya, bagaimana mempresentasikan suatu hal. Jadi, karena kalau saya lihat ya, ketika rata-rata teman yang S2 di sini, Bang, Ya. itu ternyata orang-orang yang hebat, Bang, di negaranya. Ya. Salah satunya, misalnya yang bekerja di Kementerian Pertanian negara mereka, kemudian mereka kuliah di sini, gitu, Ya. untuk menuntut S2, karena ada perintah dari kementerian mereka supaya mereka bisa melanjutkan studi, begitu. Ya. Jadi, kalau yang saya lihat juga, ada juga para entrepreneur, gitu kan, yang kuliah di sini, yang udah punya lahan banyak, di daerahnya, kemudian juga ingin melanjutkan studi di sini gitu. Jadi pola pikir yang dibentuk juga di sini, kita bukan sebagai orang yang bekerja gitu kan, Ya. tapi bagaimana kita yang bisa mempunyai perusahaan, kita yang manage orang banyak, kemudian kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan manajemen yang sangat baik gitu. Jadi pola pikirnya juga ya luar biasa sekali ketika pembelajaran di sini. Jadi nggak beda sekali dengan ketika saya waktu S1 ya, yang saya katakan tadi Bang di awal gitu kan. Ya. Ya, kalau S1 dulu kita mungkin hanya mengikuti aja gitu kan instruksi, tapi kalau di sini ya kita harus improve gitu, harus improve lebih baik. Nah, apa pengalaman yang paling berharga nih di negeri Taiwan? Ya, oke. Kalau dikatakan pengalaman yang paling berharga, ya yang saya dapatkan bagaimana saya hari ini mendapatkan relasi-relasi dari teman-teman yang ada di sini gitu. Saya jadi banyak belajar, baik itu dari bagaimana budaya mereka, kemudian juga bagaimana pola pikir mereka yang mereka dapatkan, kemudian juga mungkin bagaimana saya juga harus bisa survive ya Bang, di negeri orang gitu. Karena kan ketika saya dulu S1, kemudian juga sebelum berangkat ke Taiwan, saya memang belum mempersiapkan bahasa Mandarin begitu. Tetapi karena di sini kebetulan juga kelas kita internasional, bahasa Inggris, dan alhamdulillah ya saya sangat-sangat mengerti sekali dengan apa yang pembelajaran yang didapatkan begitu. Jadi memang pengalaman-pengalaman yang berharga ini yang mungkin kalau misalnya
saya waktu itu melanjutkan studi di S2 mungkin di Indonesia, ini nggak saya dapatkan. Nah, karena menurut saya itu relasi itu sangat penting gitu kan, tetapi saya juga ingin membangun relasi, baik itu bukan hanya dari orang-orang Indonesia saja, tetapi juga kalau bisa menjalin hubungan dengan mereka juga yang hari ini orang-orang luar biasa juga, orang-orang terpilih di negaranya gitu kan, termasuk juga saya juga yang terpilih juga gitu kan, ya untuk yang nantinya pada akhirnya kita bisa kolaborasi bersama seperti itu. Ya, amin, amin, amin. Semoga, Amin. semoga. Nah, selanjutnya bagaimana nih tips khusus seorang Dava agar bisa lolos dalam seleksi beasiswa apa aja nih? Baik itu di jurusan apa aja, yang penting di luar negeri lah gitu, baik di Taiwan ataupun di Benar. negara-negara lain gitu. Kira-kira gimana bisa dicakapkan nih? Kalau kawan-kawan Cakap Tamora bilang cakapkan aja. Cakapkan aja, oke. Ya, apa bagaimana kita mempersiapkannya? Memang saya waktu itu sudah mempunyai target. Jadi ketika S1 sudah mempunyai target untuk S2, dan saya juga waktu itu sudah mencari informasi. Nah, itu hal yang paling penting. Bagaimana hari ini ketika kita sudah punya target, kita pengen S2, dan tinggal kita melis negara mana yang pada dasarnya yang kita inginkan. Saya salah satunya mungkin di Taiwan ataupun di negara-negara lain begitu. Kemudian setelah kita mendapatkan negaranya, kita lihat beasiswa apa saja yang ada. Jadi semakin diperkecil begitu. Jadi beasiswa apa yang ada. Mungkin hari ini kita hanya berharap mungkin hanya LPDP gitu kan, yang beasiswa yang sangat familiar gitu kan. Tetapi pada dasarnya banyak beasiswa yang lain gitu. Banyak beasiswa mungkin dari pemerintahan negara tersebut, dari kampusnya ataupun dari mana dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Kalau misalnya hari ini kita melek terkait dengan informasi, banyak membaca literasi, saya yakin dan percaya kita bisa untuk menuju ke hal tersebut, Bang. Jadi pada dasarnya kita harus tahu juga bagaimana apa dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Jadi waktu itu saya memang sudah persiapkan dari awal, karena saya tahu dan yakin ketika kita mau apply beasiswa ke luar negeri, kita harus mempunyai kelebihan nih, ya kan, daripada finalis-finalis yang lain begitu kan. Jadi artinya saya mempersiapkan bagaimana ketika saya S1 saya punya banyak pengalaman baik mengikuti kompetisi nasional dan internasional. Jadi waktu itu saya juga sudah mengikuti beberapa kali keluar kota, ke Bogor, Pontianak, kemudian juga ke Makassar gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, untuk mengikuti lomba kompetisi. Dan pada akhirnya waktu itu sebelum saya juga keluar negeri ke Malaysia, Korea Selatan, itu juga saya lakukan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang bisa membuat kita juga mengantarkan bagaimana kita bisa untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Karena para pembeasiswa juga luar negeri, mereka melihat bagaimana anak ini keaktifan apa yang mereka lakukan. Salah satunya dari kolaborasi, kontribusi. Mungkin kita dulu pernah kegiatan sama juga ya, Bang Dharma ya. Waktu itu ada kegiatan pengabdian di desa juga gitu ya, dengan anak-anak sekolah dasar juga gitu kan. Bagaimana kita bisa memberikan informasi dan motivasi juga ke anak-anak, itu juga salah satu bagian, Bang, yang mereka lirik. Ternyata anak ini selain juga berprestasi, tapi juga berkontribusi. Ternyata bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, hal yang seperti itu juga yang hari ini saya yakinkan kepada teman-teman yang hari ini mungkin mau mencoba untuk mendapatkan beasiswa, persiapkan diri dengan baik. Salah satunya dari organisasi. Hari ini ikutin organisasi itu banyak di mana aja bisa kita dapatkan gitu. Dari komunitas-komunitas yang ada bisa kita dapatkan pengalamannya. Yang kedua, bagaimana teman-teman mempersiapkan prestasi teman-teman. Prestasi mungkin tidak hanya dari pengakuan saja, tetapi pengakuan juga boleh misalnya dari nggak hanya mungkin dari ilmiah saja gitu kan. Mungkin salah satunya saya hebat dalam main bola, Bang. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kita patungi jempol gitu kan. Kita bisa memberikan pengalaman kita misalnya di kegiatan bola kita, kemudian mungkin di badminton ataupun kegiatan olahraga yang lainnya. Nah, karena teman-teman punya salah satu pasti keunikan dibandingkan yang lainnya. Nah, hal itu juga menjadi salah satu indikator penerima beasiswa itu melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang hari ini didapatkan. Dan kebetulan alhamdulillah memang waktu di S1 saya itu hal-halnya saya itu untuk mencoba semuanya, Bang. Jadi bagaimana saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, kontribusi, conference dan lain sebagainya. Ada yang hari ini, yang ketika saya saat ini saya juga merasakan, alhamdulillah ternyata itu semua nggak sia-sia gitu kan, yang sudah saya hari ini yang sudah saya bangun begitu, Bang. Nah, pastinya seorang Dava kan
ikut berorganisasi lah pastinya, berorganisasi ya. Nah saat ini masuk ke dalam organisasi mana aja nih? Walaupun di Taiwan kan pastinya masih tetap juga apa ya menjalankan apa namanya ya tugas ataupun amanah kita sebagai apa pengurus organisasi gitu. Bisa disampaikan Dava nih pada kawan-kawan Cakap Tamora. Oke. Baik Bang. Jadi saat ini waktu saya kalau boleh cerita gitu ya. Jadi sebelum saya ke Taiwan, saya juga waktu itu sebenarnya masih belum ke Taiwan gitu kan. Tetapi karena waktu itu pergantian pengurus dan saya melihat ada perhimpunan pelajar Indonesia Taiwan, akhirnya saya waktu itu nggak sengaja saya ngucapin kalimat yang luar biasa gitu kepada para ketua yang baru gitu kan. Saya bilang Bang selamat gitu kan, semoga bisa berkontribusi gitu kan, dan saya juga bilang semoga kita bisa berkolaborasi. Akhirnya saya benar-benar bisa berkolaborasi Bang. Jadi saya juga nggak nyangka langsung dikasih amanah waktu itu, jadi menjadi Kepala Divisi Kajian Strategis dan Pengabdian Masyarakat. Nah itu juga yang salah satu kegiatan yang waktu itu kita lakukan di Tanjung Brawa gitu. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, sebelum saya berangkat ke Taiwan, setidaknya saya harus berkontribusi. Salah satunya yang kita lakukan ya Bang Dharma ya. Sama-sama kita kemarin yang lainnya anak-anak Tanjung Brawa, benar-benar sekali. Nah itu yang saya langsung eksekusi kegiatan tersebut. Nah kemudian bagaimana hari ini organisasi yang saya ikuti juga, salah satunya selain di Perhimpunan Pelajar Indonesia, saya juga jadi brand ambassador PPI Dunia Bang. Jadi waktu itu PPI apa? Maaf. Dari PPI Dunia ya? Benar. Keren ya? Iya, PPI Dunia. Anak Tanjung Brawa bisa masuk di PPI Dunia. Ya, jadi brand ambassador di PPI Dunia. Jadi kalau abang lihat PPI Dunia sekarang di Instagram udah checklist biru begitu. Iya. Jadi akunnya udah verifikasi begitu. Jadi alhamdulillah sekali gitu kan. Itu juga tanpa disadari gitu kan. Nah, dan itu juga ketika saya tanya-tanya gitu, ternyata ya dari diskusi itu ternyata ada beberapa penilaian, karena saya salah satunya aktif di organisasi dan lain sebagainya, mereka tertarik di situ. Ternyata itu paling penting tuh Bang Dharma. Organisasi menjadi hal yang penting. Kemudian juga kalau organisasi yang ada di daerah, salah satunya di Tanjung Brawa, kemudian juga di Kabupaten Deli Serdang, maksud saya yaitu saya ngikut Gikraf, Gikraf Deli Serdang, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Deli Serdang, dan waktu itu juga sangat luar biasa sekali bisa kolaborasi juga dengan para stakeholder yang nantinya pengen memajukan juga nih ekonomi kreatif begitu. Nah selanjutnya setelah lulus lah misalnya nanti ke depan lulus di dalam pendidikan yang apa ya, yang sedang diemban lah sekarang ya, apa yang akan Dava lakukan ke depan nih setelah lulus? Kira-kira sudah ada planning nggak? Wah, oke. Ya baik, terima kasih Bang Dharma. Ya, pada dasarnya memang hari ini ketika setelah lulus harapannya memang pengen juga melanjutkan S3, tetapi mungkin sembari nanti di situ saya juga emang ada beberapa tahapan-tahapan yang hari ini juga ingin dibangun begitu Bang. Ya termasuk mungkin dari segi finansial ya, dari bisnis dan lain sebagainya. Tapi saya juga emang pingin sekali Bang, emang membuat kegiatan. Kalau mungkin Abang pernah dengar nggak terkait dengan pertanian terintegrasi gitu? Pernah dengar nggak? Jadi salah satu contohnya begini, jika kita budidaya pertanian, tidak hanya budidaya pertanian saja, tetapi ada peternakannya. Jadi ketika nanti ternaknya itu misalnya mengeluarkan kotorannya itu bisa jadi pupuk, dan pupuknya itu bisa bermanfaat untuk tumbuhan begitu. Jadi dan dari tumbuhan juga gitu kan, dari mungkin sisa-sisa sayur dan lain sebagainya itu juga bisa digunakan untuk makanan dari ternak tersebut. Jadi saling membutuhkan. Jadi pertanian yang terkonsep, terintegrasi itu juga yang hari ini juga saya pengen sekali gitu kan terapkan nantinya bisa ketika bisa balik di Indonesia, bagaimana kegiatan ya karena saya orang pertanian ya, jadi kita ceritanya pengen bisnisnya ke arah yang sana. Pastilah, karena kan memang harus sesuai bakat dan minat kita juga, karena kalau dipaksakan sesuatu yang dipaksakan pasti nggak baik juga. Tapi kalau sesuai dengan minat dan bakat kita, dari hobi kita hingga bisa menjadi sebuah penghasilan, itu pasti luar biasa ya kan. Iya, mohon doanya juga Bang. Nah saya juga belajar juga nih dari Bang Dharma, mudah-mudahan nanti bisa memberikan arahan-arahan gitu kan, yang karena udah punya banyak pengalaman nih. Gak lah, pastinya kalau pengalaman luar negeri lebih hebat Dava. Kalau kita masih dalam negeri.
Waduh. Waduh. Ya, kita belajar bareng dan kolaborasi supaya lebih kuat lagi. Siap, pastilah. Kalau kalau saya sendiri juga nggak pernah menutup ataupun membuat gap nih terhadap orang lain gitu, terhadap anak muda ataupun siapapun masyarakat Deli Serdang ataupun Tanjung Berawa. Ketika kita mau berkolaborasi, kita tetap welcome, membuka ruang itu gitu kepada siapa aja gitu. Yang penting pada hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat buat masyarakat juga gitu. Benar sekali, sepakat saya Bang. Sepakat ya. Nah, kita lanjut. Sepakat. Nah, kita lanjut nih. Jelaskan kekuatan dan kelemahan nih terbesar seorang Dava. Kita pengen tahu nih. Wah. Nah, nggak pastinya kan pasti ada apa namanya? Pastinya punyalah kelemahan terbesar, punya kekuatan karena kita manusia ini kan tidak sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah ya kan? Iya. Ya benar-benar. Ya sebenarnya kalau menilai dari sisi kelebihan dan kekurangan, ini biasanya kalau dari saya sendiri nih kurang dapat begitu Bang. Jadi tapi nggak yang apa-apa. saya lakukan, saya pernah bertanya, ya. Benar, saya pernah bertanya kepada teman-teman gitu kan, menurutmu apa menjadi kekurangan saya dan kelebihan saya? Dan kata teman-teman begitu kan. Jadi saya waktu itu karena sering ya Bang, karena saya juga aktif berorganisasi, jadi punya lingkungan circle yang banyak. Akhirnya saya juga dan teman-teman bilang, Dava, kamu itu punya semangat yang luar biasa gitu kan, dalam berbicara, kemudian juga dalam melakukan hubungan baik dengan orang-orang. Itu saya acungi jempol karena sifat ekstrovertan kamu itu bisa membuat orang-orang itu bisa menjadi satu gitu. Jadi itu juga yang dikatakan teman saya. Tetapi juga ada beberapa kekurangan gitu Bang. Dan ini juga menjadi catatan dan introspeksi untuk saya sendiri begitu kan. Salah satunya kamu itu orangnya merasa nggak enakan gitu. Jadi memang benar Bang, dan itu memang terjadi pada diri saya. Jadi ketika ada apapun, walaupun misalnya mungkin keadaan saya memang kurang baik gitu kan, tapi ketika misalnya ada Dav, bisa ini nggak minta tolong gini-gini nggak, bisa kolaborasi gini-gini nggak, padahal itu menurut saya sebenarnya bisa dialihkan kepada orang lain juga dan lain sebagainya, tetapi mau nggak mau saya tetap bisa mengiyakan. Nah ini juga ternyata sifat nggak enakan ini juga menjadi hal kelemahan juga nih Pak. Karena apa-apa selalu bisa, kayak dulu waktu itu saya di Medan gitu kan, di Tanjung Berawa gitu kan, selalu tuh teman-teman ada agenda nggak, bisa diskusi nggak gini-gini, jadi selalu merasa selalu ada gitu kan untuk mereka gitu kan, untuk teman-teman. Tapi ya secara perlahan begitu kan, ya itu kegiatan-kegiatan itu bagaimana saya memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang penting gitu, karena ada beberapa prioritas juga dalam manajemen hidup kita. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya wah ini kegiatan ini misalnya penting dan harus kita lakukan, dan itu harus kita sesuaikan gitu. Kemudian kegiatan ini mungkin kurang penting dan bisa kita lakukan kapan waktunya begitu, dan ini bisa kita sesuaikan. Jadi disitulah saya mulai belajar bagaimana memanajemenkan diri dengan baik dan tidak merasa tidak enakan lagi gitu kan. Kita boleh mengatakan sesuatu hal kepada teman-teman, mungkin mengatakan maaf gitu kan. Karena saya pernah buat konten, ada kata-kata yang 3 yang ajaib nih Bang. Yang pertama, bagaimana kita mengatakan maaf walaupun kita tidak bersalah, itu nggak masalah juga gitu kan. Ya kemudian kita bagaimana jangan sungkan untuk mengatakan minta tolong gitu. Karena pada dasarnya kan hari ini manusia itu lupa gitu kan. Ya udah memerintah aja gitu kan, tapi tidak ada kata-kata tolong juga. Nah ini coba kita hari ini gunakan, itu menjadi sesuatu hal diksi yang bagus. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Nah, jadi kata-kata yang sederhana ini yang saya terapkan juga Bang, kepada teman-teman saya, kemudian juga pada circle saya, kepada orang-orang yang di sekitar saya, sehingga juga mereka merasa nyaman gitu. Dan hari ini begitu juga Bang, ketika saya S2, saya nggak sungkan tuh Bang, tiba-tiba nelpon, video call gitu kan, dan diskusi seperti ini juga dengan teman-teman. Bahkan saya yang minta gitu kan, kapan ada waktu luang gitu kan. Bahkan dia itu sampai bilang begini Bang Dharma, Dava, kau tuh udah di luar negeri gitu kan, seharusnya lebih sibuk daripada aku, tapi luar biasa kok ya Dava, masih memberikan waktu juga gitu kan, dan kok masih ingat gitu sama aku gitu kan, yang padahal aku juga bukan orang yang luar biasa juga gitu kan, aku juga justru belajar dari kamu. Nah itu ternyata ketika kita hari ini mungkin sedang berada posisi yang agak lebih mendingan gitu kan dibandingkan teman-teman kita mungkin hari ini, tapi saya tidak pernah bagaimana membatasi pergerakan ataupun pergaulan itu Bang Dharma, karena saya yakin
mungkin hari ini saya berada di sini gitu kan. Mungkin kedepannya bisa jadi beliau itu yang berada di atas saya, dan ketika mungkin beliau ingat gitu kan kepada saya kemudian dan lain sebagainya, nah kolaborasi inilah bisa terbentuk dari hal-hal yang kecil ini, dari persahabatan yang kecil-kecil ini juga yang hari ini saya rangkul. Makanya teman-teman SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan S2 ini saya lakukan semuanya, tetap jaga komunikasi dengan baik, Bang. Begitu, Bang. Ya. Karena memang kita tidak bisa juga menjengkali rezeki orang. Ya. Apa arti sebuah organisasi nih menurut Dava, menurut seorang Dava lah ya, pandangan Dava itu, organisasi itu seperti apa gitu? Kalau menurut Dava, organisasi itu di mana tempat wadah kita belajar. Ya. Nah, kita bisa belajar dari berbagai orang, kemudian juga kita bagaimana bisa belajar untuk memanajemen waktu dengan baik, kemudian juga belajar bagaimana kita berinteraksi dan berdialog dengan orang-orang lain. Karena mungkin dulu Bang Dharma, kalau mungkin saya tidak terlahir dari organisasi begitu ya, mungkin saya nggak bisa juga diundang Bang Dharma di Cakap-Cakap Tamora gitu. Bener ya Bang Dharma ya mungkin ya. Nah, karena nggak mungkin juga saya bisa sampai ke Taiwan juga gitu, karena organisasi lah juga yang membentuk saya seperti ini, yang bisa membuat karakter saya, pribadi saya menjadi lebih kuat seperti itu. Artinya kesimpulannya kita mungkin sepakat ya, organisasi itu adalah wadah atau tempat Benar. kita belajar menjadi seorang pemimpin masa depan ya. Benar sekali. Artinya, bagaimana kita bisa belajar berkarya gitu kan? Ya, artinya karya organisasi itu tempat sebuah pengabdian, bukan tempat mencari finansial ya. Setuju kita ya? Benar. Setuju sekali Bang. Artinya kenapa saya sampaikan seperti itu, agar bisa mengedukasi nih kepada anak-anak muda. Artinya siapa yang mau terjun di dunia organisasi, artinya lahirlah dari sebuah pengabdian gitu. Jadi benar. Jadi jangan ada embel-embel dulu tentang tentang finansial atau finansial terus. Artinya pengabdian yang paling penting. Sehingga apa? Ke depan kita nggak tahu nih. Besok ke depan kita mau jadi apa. Yang paling penting anak muda milenial sekarang ini ada kemauan ya pasti ya. Ya artinya seperti itu kan. Yang paling penting adalah sebuah pengabdian dulu. Karena besok kita nggak tahu kita mau jadi apa gitu. Sehingga itulah tempat kita belajar. Ya, tempat kita belajar karena ke depan banyak ruang-ruang yang bisa kita masuki, yang skop yang lebih besar dari sebuah organisasi ya pastinya. Benar, saya sepakat Bang. Yeah. Benar sekali itu. Nah selanjutnya nih, selain Dava apakah ada pelajar asing nih? Selain Dava dan dari negara mana saja nih? Wah, kalau ditanya pelajar asing pastinya banyak sekali Bang Dharma. Ini banyak nanti ya? Kalau saya sebutkan negara-negaranya Bang Dharma harus ini ya, konfirmasi ya. Tahu nggak negaranya gitu? Oke. Mungkin yang pertama dari boleh ya, menarik nih. Mungkin dari Jepang, mungkin tahu ya Bang Jepang tahu ya. ya. Terus juga mungkin dari Malaysia. Ya. Malaysia, Singapura, kemudian Jepang, Thailand, Vietnam. Ya. Nah, tahu. Mungkin cukup familiar ya karena kan di Asia. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke Amerika Latin kemudian Afrika. Nah, ini mungkin dari negara Saint Vincent. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nah, jarang ya Bang ya. Saya juga pertama kali dengernya di sini begitu. Oh iya. Kemudian juga negara Honduras. Ya, Honduras tahu Bang? Honduras tahu. Tahu ya. Nah, mungkin karena Piala Dunia sepak bola ya. Bukan. Gimana nih? Lebih di Copa Amerika Latin tuh, Copa Amerika Latin. Oh iya, betul. Ya, dari situ. Kemudian dari Belize. Belize tahu Bang? Apa? Belize. Belize kayaknya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nah, itu. Jadi saya juga asing. Kemudian juga dari Tanzania. Nah, tahu. Tanzania pernah dengar Bang? Tahu. Haiti. Tahu. Dari Somaliland. Somalia. Somalia tapi dia Somaliland. Jadi beda dari Somalia sebenarnya Bang. Oh. Nah, itu negaranya beda sendiri gitu. Ya. Kemudian ada juga dari negara tetangga kita, Papua New Guinea gitu kan. Oh, ada juga ya?
Ya, ada beberapa orang lah dari Papua New Guinea dan kemudian negara-negara yang lain juga. Ini nanti kalau saya sebutin nih bisa sampai berapa lama nih? Karena Ya nggak usah, singkat aja. kurang lebih seperti itu. Ya. Dari Pakistan, India gitu kan, Ya, dan ya. lain sebagainya. Banyak banget ya. Nah, bagaimana Dava menghabiskan libur lah? Masa studi itu kan pasti ada liburnya gitu. Apa yang Ya. Dava lakukan itu ketika di masa hari libur? Wah, menarik nih, menarik. Jadi waktu itu kan libur menuju ini Bang. Nah, jadi ketika semester 1 menuju semester 2 itu kebetulan libur selama 1 bulan. Ya. Jadi saya waktu itu langsung menghabiskan waktu karena kebetulan kalau saya kan di Pingtung ini masih daerah, dibilang itu daerah Bang, tetapi desa yang maju. Desa yang advance gitu ya. Desa Apa namanya? yang luar biasa maju. Apa nama daerahnya? Gimana Bang? Pingtung. Pingtung ya benar. Pingtung ya? Nah, jadi kalau dibilang itu kondisinya itu hampir sama kayak apa ya, dinginnya itu udah kayak beras tagi begitu. Oh. Nah, tetapi di sini udah maju banget, peradabannya maju, kayak misalnya dari busnya, kemudian juga dari transportasinya, dari teknologinya, dari alat-alat, semua itu udah maju. Memang kondisinya ini ya dekat gunung begitu kan, kita ya saya melihat wah gunung, pemandangan gitu kan, kampusnya hijau-hijau dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika saya kan berbeda atmosfernya. Kalau di ibu kota kan luar biasa padat. Jadi waktu itu saya menghabiskan selama 1 minggu gitu kan. Dan itu mungkin orang-orang Pingtung tuh pada terkejut gitu kan. Teman-teman saya, wah ini kalau ke ibu kota kan memang perlu dana yang banyak Bang. Biaya yang besar gitu ya. Karena belum lagi dari penginapan, kemudian dan lain sebagainya. Ini saya tidak pernah memikirkan bagaimana uang itu kan bisa dicari, rezeki itu kan bisa datang kapanpun gitu kan. Tetapi pengalaman itu tidak bisa datang 2 kali. Nah itu yang saya dapatkan. Akhirnya saya membangun, saya pergi ke daerah di Taipei gitu kan, di ibu kota yang luar biasa Bang, itu padat banget, yang kemana-mana orang udah pakai MRT, kemudian juga teknologi bergerak dengan cepat, nggak ada kata ini semua itu waktunya itu tepat waktu gitu kan. Kita naik kereta api itu luar biasa, MRT-nya cepat lah, pokoknya dari jarak kemana itu sangat cepat, menggunakan udah kartu semua. Nah jadi kemana-mana saya tinggal misalnya ke bus saya tap kartu gitu kan, nggak ada lagi bayar ke situ, nggak ada lagi, di sini tuh nggak ada lagi Bang. Begitu juga di tempat saya gitu kan, tuh kemana-mana kita udah barcode aja gitu kan, pakai ini dan lain sebagainya. Nah itu saya belajar dari situ, dan saya bahkan menulis Bang, menulis beberapa catatan gitu kan, apa yang harus saya rubah gitu kan dan belajar dari Taiwan gitu. Salah satu yang mungkin moda transportasi gitu, karena Taiwan ini salah satu negara moda transportasi terbaik di dunia Bang, Bang Dharma. Itu udah murah, gratis, untuk pelajar itu kadang dikasih setengah gitu ya. Kemudian juga dan lain sebagainya. Jadi dapat fasilitas yang luar biasa kita pelajar. Terus ada keringanan buat pelajar ya. Benar. Ya pengalaman, dan itu benar Bang. Ketika saya di sana, saya bertemu dengan orang-orang ada KDI gitu kan, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Saya bangun relasi, bahkan ketika waktu itu saya sempat save kontak juga dengan para pejabat dari KDI. Ketika akhirnya mereka berkunjung ke Pingtung, ke daerah saya, waktu itu kita ketemu lagi gitu kan. Nah itulah kolaborasi, padahal kita nggak pernah menyangka begitu kan. Tapi karena kita sudah memberikan kepada mereka gitu kan, pelayanan yang baik, kemudian dari sikap ramah tamah kita dan sebagainya, akhirnya mereka juga welcome. Ketika mereka ke Pingtung main, dan baru beberapa pekan lalu saya jumpa dengan pejabat KDI gitu Bang, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, dan itu cerita pengalaman beliau itu luar biasa. Artinya ketika saya selama liburan, saya nggak mau khusus ya udah untuk di asrama aja, tapi harus banyak berkolaborasi, berinteraksi. Keren. Nah, karena waktu juga menunjukkan udah mau 1 jam ya kan, walaupun perpisahan dari cakap-cakap Tamora, tapi hati kita tetap dekat walaupun berjauhan ya. Nah, selanjutnya ini apa harapan seorang Dava buat Kecamatan Tanjung Rawa? Tadi buat anak-anak mudanya, sekarang buat Kecamatan Tanjung Rawanya. Siap, oke. Kalau untuk Kecamatan Tanjung Rawa, pastinya Tanjung Rawa juga hadir gitu kan, kemudian juga di mana tempat saya juga lahir gitu kan. Ya saya pasti ingin Tanjung Rawa ini jauh lebih baik, kemudian juga saya yakin juga, percaya dengan hari ini, dan mudah-mudahan nanti ketika saya sudah selesai S2 di Taiwan,
ketika bisa berkunjung dengan teman-teman anak-anak muda, bisa berkolaborasi lebih banyak lagi. Ya salah satu mungkin melalui platform ini yang mungkin Bang Dharma sudah lakukan. Mudah-mudahan tetap istiqomah juga nih Bang ya, mencari orang-orang terbaik Tanjung Brawa sehingga ini bisa diangkat. Jadi bukan hanya Tanjung Brawa itu dikenal sebagai orang-orang yang biasa saja gitu kan. Tetapi kalau kita lihat, kita kutik dengan baik gitu kan, ternyata anak-anak Tanjung Brawa hebat-hebat gitu. Nah, tapi kurang ditonjolkan. Nah, kita juga berharap juga nih kepada Tanjung Brawa, kepada anak-anak saling mensupport gitu kan. Nah, saling kita bisa memberikan dukungan mungkin dari pemerintah juga, memfasilitasi juga gitu kan untuk anak-anak mudanya ini bisa diberdayakan, kemudian juga bisa dikolaborasikan gitu kan untuk kegiatan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu Bang Dharma. Nah, kita mau cerita sedikit nih, bahwasanya Cakap-Cakap Tamora juga hadir atau terlahir di kota Tanjung Brawa yang tercinta ini. Dari inisiasi kita nih, anak-anak muda berkolaborasi ya. Ada Citra Suwada, ada Rido, ada Darmadi Putra Tasud di Cakap-Cakap Tamora. Sehingga kami melahirkan ini dari hati yang tulus ya. Bahkan tanpa profit, non-profit. Kalaupun profit dapat di akhir nanti atau di pertengahan, itu adalah bonus bagi kami. Tapi yang paling penting yang digarisbawahi bahwasanya Cakap-Cakap Tamora hadir untuk mengupkan kreativitas anak muda di Tanjung Brawa khususnya, Kabupaten Deli Serdang gitu. Sehingga di luar sana orang melihat Tanjung Brawa punya ikon. Karena kita tahu nih, Bandung sendiri punya ikon ya kan, ada Paris Panjava, ada kota pendidikan. Nah, kita pengen Tanjung Brawa ini punya ikon itu gitu. Jadi mereka tahu nih kalau udah cerita Tanjung Brawa, ya bisa aja kita umpamakan ya. Kalau orang udah bercerita tentang Tanjung Brawa, oh Cakap-Cakap Tamora misalnya, itu kan luar biasa gitu. Nah berarti apa saja bisa kita buat, kreativitas apa aja, yang penting ada kemauan. Jadi jangan hanya bercerita tentang finansial dan finansial. Finansial akan datang ketika kemauan kita gigih, teguh, menjalankan sesuatu, fokus, dan jangan pernah menyerah, jatuh bangun, jatuh bangkit, seperti tagline kita, bangkit dan bergerak, ya kan? Nah, nah kenapa kita ceritakan seperti itu? Kita juga mau menyampaikan kepada Dava nih, bahwasanya apa nih pesan, harapan ya, masukan, kritikan pun boleh kepada Cakap-Cakap Tamora. Nah, ini dia yang keren. Siap. Mungkin kalau dari Dava, Dava apresiasi sekali dengan kegiatan hadirnya Cakap-Cakap Tamora ini, ya bisa setidaknya memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak muda. Ya, Dava juga bisa berharap mudah-mudahan kegiatan ataupun dari Cakap-Cakap Tamora ini bukan hanya sekedar sampai di sini aja. Mungkin Dava jadi narasumber terakhir nanti ya, gitu. Mudah-mudahan enggak ya Bang ya, tetapi tetap berkelanjutan. Itu pun yang diharapkan. Walaupun nanti mungkin hostnya berganti, mungkin nggak Bang Dharma lagi, mungkin yang lain, ya tidak masalah. Tetapi Bang Dharma menjadi orang yang support, yang bisa melakukan kegiatan ini di Cakap-Cakap Tamora. Tapi kalau bisa ya, mudah-mudahan kedepannya ya tetap memberikan inovasi-inovasi lagi gitu kan, inovasi yang baru ya. Salah satunya mungkin ini, ya ternyata nggak hanya bisa langsung offline aja kita datang, tapi online juga bisa kita lakukan begitu Bang ya. Jadi ini kan termasuk inovasi, artinya sudah memanfaatkan teknologi yang ada, tetapi bisa kita terapkan begitu, kita aplikasikan. Jadi ya mungkin tidak banyak mungkin kritik dan saran, karena saya juga sering memantau perkembangannya bagaimana. Saya juga keren sekali gitu kan, anak-anak muda yang mungkin punya prestasi di bola dan lain sebagainya. Saya lihat juga gitu kan, diundang, kemudian juga menceritakan bagaimana pengalaman, baik itu dari musisi dan dari pendidikan. Wah ini keren nih. Jadi kalau dibilang entertain ini semua ada gitu ya, semua ini emang ada. Tamora ini luar biasa, orang-orangnya luar biasa gitu. Jadi tinggal bagaimana melalui media kita bisa untuk mempublish mereka supaya lebih banyak lagi mungkin orang-orang yang terinspirasi dari kisah-kisah. Ya artinya poin yang kita dapat ya, Dava itu setuju lah ada Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Brawa ya. Benar. pastinya Bang. Untuk kontribusi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pastinya saya setuju. Siap, kita tunggu kedatangan Dava di Tanjung Brawa tercinta ini ya. Tahun 2024 pun kita tunggu. Sampai tahun 2024 kita tunggu. Kita pengen berkolaborasi nih ke depannya. Nah, terima kasih nih Dava. 2024 mudah-mudahan mohon doanya udah tuntas kuliahnya ya. Amin. Oke.
Doakan juga kami di Cakap-Cakap Tamora agar lebih baik lagi tampilan-tampilannya ataupun karya-karya kami di Cakap-Cakap Tamora ya. Nah, terima kasih sebesar-besarnya nih buat Dava atas waktunya nih mau kita online ya, online di Cakap-Cakap Tamora. Semoga apa yang kita cakapkan malam hari ini bisa memberikan informasi ya, memberikan inspirasi dan mengedukasi anak-anak muda milenial Tanjung Morawa dan seluruh masyarakat Tanjung Morawa. Sekali lagi terima kasih ya Dava. Terima kasih juga Bang Dharma, Ya. sukses dan lancar untuk Amin. semuanya. Ya. Salam buat teman-teman anak Tanjung Morawa. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa kolaborasi dengan mereka. Tolong Ya. nanti Bang di-list anak-anak yang berpotensi ataupun yang hari ini mau belajar gitu kan, melanjutkan Ya. studi ke Taiwan. Nah, saya dengan senang hati orang pertama gitu kan, Keren, yang keren. bisa memberikan fasilitas kepada mereka gitu kan untuk bisa dibimbing hingga sampai mendapatkan beasiswa. Oke. Nah, saya juga terima kasih banyak udah memberikan wadah yang terbaik juga untuk Tanjung Morawa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, kemudian juga kelancaran aktivitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat walaupun Ramadan. Saya yakin Ya. kita semua bisa melakukan yang terbaik. Dan mungkin saya juga Bang, karena ini udah di akhir, mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah, Siap. juga ada perbuatan yang hari ini juga mungkin kurang pantas gitu kan ya, atau dari teman-teman wah ini kayaknya nih terlalu banyak membanggakan, tapi itu bukan semata-mata saya membanggakan diri saya teman-teman, enggak, tetapi saya ingin berbagi cerita inspirasi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada Dava-Dava yang baru gitu kan, mungkin ada juga Bang Dharma-Dharma yang baru gitu ya. Nah, untuk kedepannya terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada kawan-kawan Cakap Tamora ini sudah pantengin terus ya, sudah pantengin terus untuk Cakap-Cakap Tamora pada malam hari ini. Semoga bermanfaat lah apa yang kami cakapkan pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Dharma Adi Putra Tasud. Dan saya Muhammad Amar Syadana. Ya, kami undur diri dari podcast Cakap-Cakap Tamora, dari online Cakap-Cakap Tamora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Thank you, Dava.